Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Sahzoda Mustafiz Farhan dari kelas 3B Sistem Informasi dengan nomor NPM 2410631250019 membahas tentang mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, hari ini saya akan membahas tentang layanan pajak yaitu sistem perpajakan di Indonesia dengan metode pembayaran Livin by Mandiri. Langsung aja kita lihat PowerPoint-nya. Let's go! Oke, untuk di slide pertama ini ada judulnya layanan pajak sistem perpajakan Indonesia menggunakan metode pembayaran Livin by Mandiri. Untuk pendahuluannya, pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang diatur oleh undang-undang. Pajak digunakan untuk pembangunan dan juga kepentingan umum. Di Indonesia, sistem perpajakan menggunakan self-assessment system. Artinya, wajib pajak menghitung, membayar, dan juga melaporkan pajaknya secara mandiri. Dalam tugas ini, saya akan mengidentifikasi dan menganalisis sistem perpajakan dengan meninjau salah satu layanan modern, yaitu pembayaran pajak melalui aplikasi Livin by Mandiri. Selanjutnya, sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama ada self-assessment system, yang artinya wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, membayar pajak sesuai dengan kode billing yang diterbitkan, dan juga melaporkan kewajiban pajaknya ke Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menuntut adanya kesadaran dan kedisiplinan tinggi dari masyarakat itu sendiri karena pemerintah tidak lagi menghitungkan pajak satu per satu. Dengan kata lain, keberhasilan sistem perpajakan Indonesia sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, DJP memudahkan layanan. Untuk mendukung sistem ini, pemerintah melakukan digitalisasi layanan perpajakan. Salah satunya adalah dengan membangun DJP online, sebuah portal resmi yang menyediakan berbagai fitur mulai dari pembuatan kode billing, yang kedua ada pelaporan SPT, dan juga informasi perpajakan. Yang ketiga ada digitalisasi perpajakan. Namun hanya dengan portal DJP saja tidak cukup. Wajib pajak tetap membutuhkan sarana pembayaran yang mudah, cepat, dan juga aman. Oleh karena itu, DJP bekerjasama dengan berbagai lembaga perbankan termasuk Bank Mandiri untuk menyediakan kanal pembayaran pajak yang terintegrasi dengan sistem negara. Yang keempat ada contoh digitalisasi. Itu salah satu bentuk inovasi kerjasama ini adalah melalui aplikasi Livin by Mandiri. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak hanya dari smartphone dan tanpa perlu datang ke kantor pajak ataupun bank. Kehadiran sistem digital ini diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan pajak dan mengurangi hambatan administrasi dan juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern dan transparan. Oke, penjelasannya sudah cukup dan mungkin kita langsung ke praktek contohnya aja ya teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah mencari tahu gimana caranya membayar pajak melalui Livin by Mandiri. Contoh pertama ada membayar pajak perpanjang STNK. Gimana nih? Oke. Di sini ada yang pertama, langkah pertama adalah kita buka dulu aplikasi Livin by Mandirinya. Nanti muncul di beranda ada beberapa kolom pilihan. Kita pilih menu bayar pada halaman beranda, bayar atau VA. Lanjut, untuk yang kedua yaitu kita cari search di search engine search bar yaitu Samsat. Nah, Samsat ini sesuai dengan daerah teman-teman ya. Nah, misalnya kita pilih Samsat Sumut. Nah, tapi sebelum itu kita tuh harus download aplikasinya dulu di Play Store yaitu Samsat Sumut. Nanti kita masukin plat nomor dan juga nomor kendaraan, STNK-nya seperti itu. Nanti baru kita mendapatkan kode bayar. Ya, ini yang ketiga nih ya. Nanti kita mendapatkan ketik kode bayar yang diperoleh dari aplikasi Samsat, kemudian pilih lanjut. Jadi setelah teman-teman download dan masukkan nomor kendaraan, teman-teman nanti bakalan dapat kode bayar dari aplikasi Samsat. Setelah itu, baru kita bisa bayar lewat
aplikasi Livin by Mandiri ini dengan memasukkan kode bayar seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung memasukkan nominalnya yang sesuai dengan yang ada di STNK ya. Dan juga kita langsung melakukan pembayaran konfirmasi dan juga total tagihan. Yang keenam, masukkan PIN dan ya, transaksi berhasil. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua adalah cara bayar PBB. Ini saya tadi udah lihat di sini. Di sini. Nah, yang pertama teman-teman harus login dulu aplikasi Livin by Mandiri sama, terus juga langsung pilih menu bayar atau VA. Yang ketiga ada masukkan nama penyedia jasa penerbit atau tagihan atau nomor pelanggan, kode bayar, nomor contoh akun pada kolom search engine. Misalnya, oke lanjut dulu deh. Masukkan nomor nominal pembayaran, periksa kembali detail transaksi pada lembar konfirmasi dan juga tagihan akan terbayar otomatis melalui pendekatan rekening Anda. Mungkin saya akan contohkan menggunakan handphone ya biar teman-teman bisa langsung tahu gitu salah satu contohnya. Oke, langsung aja kita coba melakukan pembayaran menggunakan Livin by Mandiri ya. Oke, untuk contohnya saya akan membayar pajak bumi dan bangunan yaitu PBB. Nah, untuk pertama-tama teman-teman buka harus login dulu ya di Livin by Mandiri ini, dan juga harus punya rekening dulu nih untuk teman-teman mau bisa bayar menggunakan Livin by Mandiri nih. Setelah itu di beranda kita pencet menu yang ada bayar atau VA, virtual akun. Nah, setelah muncul di sini teman-teman bisa langsung pergi ke sini pajak. Nah, sini pajak. Langsung teman-teman masuk ini, teman-teman mau bayar apa? Kalau teman-teman mau bayar pajak, ya udah langsung aja tulis PBB. Nah, PBB di sini juga PBB di sini tergantung rumah teman-teman ya, lokasinya ada di mana. Misalnya teman-teman lokasinya ada di DKI. Teman-teman bisa pilih. Nah, biasanya di kartu atau kertas pajak yang warna pink itu ada tulisan nomor objek pajak dan juga tahunnya. Nih seperti di sini nih. Nah, di sini. Di sini ada nomor objek pajak, ya kan, seperti di contoh, dan juga di bawahnya ada tahunnya nih. Nah, teman-teman langsung aja masukin nomor objek pajak yang di kertas dan juga tahun pembayarannya. Teman-teman nih mau bayar buat tahun berapa sih, kayak gitu. Setelah dimasukin, nanti teman-teman langsung aja pencet lanjutkan. Nanti langsung keluar, atau enggak teman-teman masukin nominal pajak teman-teman di kertas pinknya itu. Nah, masukin langsung udah transaksi lewat Livin by Mandiri ini. Gampang banget kok. Oke, untuk contoh yang ketiga saya akan mencontohkan misalnya teman-teman mau bayar ada juga nih bayar VA yaitu pajak atau cukai atau PNBP. Nah, di sini teman-teman bisa baca. Nasabah dapat membayar tagihan virtual account pembayaran pajak, cukai, PNBP dengan sumber dana mandiri kartu kredit melalui menu bayar atau VA di Livin. Hanya biller terpilih yang memilih pilihan pembayaran VA kartu kredit. Jadi teman-teman misalnya teman-teman mau bayar cukai, misal setelah dari luar negeri, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Livin by Mandiri ini. Seperti contohnya tuh sama kayak yang tadi kita bayar PBB, cuma teman-teman tinggal ganti aja tuh. Misal teman-teman mau bayar cukai kayak gitu, tinggal masukin nomornya, bayar lah langsung. Selesai seperti itu. Tapi ingat teman-teman juga harus punya saldonya. Kalau bisa bayar doang tapi nggak punya saldo, sama aja kita tetap nggak bisa bayar gitu. Oke, lanjut ke slide PPT ya. Oke, untuk slide selanjutnya kita akan menganalisis sistem yang ada menggunakan metode analisis Pisces. Performance, Information, Economy, Control, Efisiensi, Service dapat dilakukan untuk menilai kualitas sistem ini. Yang pertama ada performance atau kinerja. Sistem ini mampu memproses transaksi pajak dengan sangat cepat. Tidak perlu antri karena kita bisa dilakukan dari mana saja dengan jaringan internet yang sangat kencang. Kinerja lebih tinggi dibanding metode manual yang memerlukan waktu lebih lama. Yang kedua, information atau informasi. Informasi pajak yang muncul pada aplikasi sangat jelas dan sangat terstruktur.
data seperti jenis pajak, tahun pajak, nama wajib pajak, dan jumlah tagihan ditampilkan otomatis sehingga mengurangi kesalahan dalam penginputan. Transparansi informasi ini penting untuk mencegah manipulasi atau kebingungan wajib pajak. Yang ketiga ada ekonomi. Sistem ini menghemat biaya transportasi karena wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak atau bank, menghemat waktu produktif yang sebelumnya habis untuk administrasi pajak yang antrinya lama. Terus ada meskipun ada biaya administrasi bank, jumlahnya relatif kecil dibanding keuntungan efisiensi yang diperoleh. Yang keempat ada kontrol atau pengendalian. Setiap transaksi yang dilakukan tercatat secara otomatis di sistem Bank Mandiri atau DJP. Wajib pajak mendapatkan bukti sah berupa bukti penerimaan negara, sehingga kecil kemungkinan terjadi kebocoran data atau kehilangan bukti pembayaran. Pengawasan lebih mudah dilakukan karena sistem terintegrasi. Yang kelima ada efisien. Semua proses mulai dari input kode billing, validasi data, dan juga hingga pembayaran dilakukan dalam satu aplikasi. Tidak perlu pindah platform sehingga meminimalisasi kesalahan pengguna. Efisiensi ini membuat proses pembayaran pajak bisa selesai hanya dalam beberapa menit. 6. Servis atau pelayanan. Memberikan kenyamanan yang jauh lebih baik dibanding cara konvensional. Aplikasi Livin memiliki antarmuka yang mudah dipahami bahkan bagi pengguna yang baru. Layanan tersedia 24 jam sehingga wajib pajak bisa dilakukan pembayaran kapanpun, dimanapun, sesuai kebutuhan. Nah, ada lagi nih tantangan sistem. Yang pertama ada literasi digital. Tidak semua wajib pajak terbiasa dengan aplikasi perbankan digital. Sebagian masyarakat, khususnya generasi yang lebih tua atau yang tinggal di daerah, mungkin masih lebih nyaman menggunakan cara manual seperti membayar langsung ataupun membayar di bank. Ketergantungan kepada internet. Sistem ini sepenuhnya bergantung pada jaringan internet. Jika sinyalnya lemah atau tidak ada koneksi, maka pembayaran tidak bisa dilakukan via online ya guys. Terus ada juga gangguan teknis. Aplikasi Livin maupun sistem DJP bisa mengalami maintenance, error, ataupun overload pada saat tertentu. Misalnya menjelang tenggat pelaporan pajak, hal ini bisa menghambat wajib pajak. Oke, kesimpulan dari analisis yang telah saya buat, digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia merupakan langkah yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan juga transparansi. Pembayaran pajak melalui Livin by Mandiri menjadi salah satu inovasi nyata yang sangat memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Dari sisi bisnis, sistem ini terbukti unggul dalam kinerja, informasi, efisiensi, dan juga pelayanan. Meski demikian, tantangan yang ada seperti literasi digital yang belum merata, akses internet yang belum stabil di semua daerah, serta kepercayaan masyarakat yang perlu terus dibangun. Kedepannya, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital secara optimal. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will